Suami nampar istri membakar baju-bajunya. Pasti gila dia. Sudah begitu malam minta dilayani. Nabi pernah menggambarkan orang semacam itu. Kedunguan, siang ditempeleng, malam digauli. Gila. Dan betul gila dia. Kalau orang waras nggak akan semacam itu. Laki-laki baik tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Kalau gila ya sudah masuk rumah sakit gila. Diobati dong, libatkan psikiater dan sebagainya. Kok sampai seperti itu? Dan istrinya sudah menyebutkan ada depresi dan lain sebagainya. Dan kalau punya suami gila, seorang istri berhak minta cerai kan. Maka kekerasan itu tidak boleh terjadi. Wanita dilindungi dengan kelemahannya, kelembutannya. Sama sebaliknya, istri mukul suami ada loh. Serem lagi tuh. Ada istri mukul suami kayak panci segala macam. Apa hidup kayak begitu tuh? Sebuah kebodohan. Kalau permasalahan dia punya masalah mental dan sebagainya berobat, maka ini mungkin maka kami ninjau evaluasi. Secara hukum adalah tidak dibenarkan, haram, dosa. Dan Nabi menyifati orang seperti itu adalah orang gila. Dalam bahasa Nabi, siangnya menempeleng, malamnya menggauli. Gila. Orang yang digauli adalah ditempeleng siang hari. Kalau orang waras nggak akan semacam itu. Bagaimana rasanya mukul? Kok bisa? Saya nggak kebayang dalam benak seorang laki-laki mukul istri. Kalau bang istri betul bikin kesel, selesai. Kalau bikin kesel betul dan tidak mampu, jangan dipukul. Ada cara, jauhkan dia dari dirimu, selesai. Cerai. Memukul zalim, kekejaman. Kalau nggak mau mencerai karena masih sayang, ngapain kau pukul? Kejahatan berlebihan mungkin. Oke, pengkhianatan dan sebagainya, iya. Pisah. Tapi kalau memukul, tidak. Karena ini akan, buahnya apa? Dilihat oleh sang anak. Apapun alasannya, anak menjadi benci kepada sang ayah. Artinya, sang anak sudah punya hijab. Nggak mungkin bisa berbakti setelah itu. Berat berbakti pada ayahnya. Kecuali harus kita olah lagi hatinya. Kita benahi hatinya. Sehingga menjadi hati yang lapang lalu memaafkan sang ayah. Berarti sudah rusak. Yang rusak adalah ayah tadi yang suka mukul. Tapi dalam hal semacam ini juga nggak bisa loh kita menyalahkan suami. Suami marahan suka mukul itu kenapa? Ada istri yang bikin stres. Sering utang, belanja semaunya, nggak mau diatur. Wah ini ada juga. Makanya ini betul-betul harus saling tolong-menolong. Gimana ada stres, dikit-dikit ada tagihan semaunya sendiri. Ada model istri begitu juga ada. Maksudnya nasihat buat semuanya. Ayo jadikan rumah tangga itu yang benar. Nggak ada istri khianat dan sebagainya. Ada suami kemudian kejam, dolim. Ini rumah tangga harus dibangun. Rumah tangga ini untuk hidup yang enak. Agar anak-anak tumbuh dengan baik dan benar. Jadi kalau dari pertanyaan tersebut ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Pertama, siapapun yang merasakan dirinya sudah tidak stabil mentalnya segera berobat. Jangan membiarkan penyakit itu. Hari ini harus kita melek dengan ilmu ini, ilmu psikologi itu. Masalah mental. Kemudian setelah itu belajar akhlak ya, bagaimana akhlak dengan sesama, apalagi dengan istri. Ashiruhunna bil ma'ruf itu bagaimana menggauli istri dengan cara yang baik. Bukan dengan caci dan oloan, bukan dengan itu, bukan. Belajar ilmu akhlak. Pertama, kalau mempunyai permasalahan mental, tolong. Aneh sekali kalau Anda tiba-tiba marah pada istri nggak pakai alasan. Loh ini pasti Anda punya masalah, stres. Anda punya masalah mental, depresi dan baik sebagainya. Kalau dibiarkan bisa gila betul ada. Maka ayo belajar supaya sebelum melukai orang. Sebab depresi itu nular. Kenapa orang yang menghadapi orang depresi itu depresi lagi? Orang menghadapi orang stres. Mula-mula sehat itu, cuman melihat dia ketemu gitu terus. Akhirnya ketemu. Yang stres suaminya toh. Istrinya ketularan besok. Akhirnya rumah tangga berantem terus, anaknya pemarah. Menikah anaknya punya penyakit yang serupa. Maka kami ingin anak-anak kita banyak belajar ilmu ini juga. Di samping ilmu syariat tentu. Kemudian mengabdilah kepada masyarakat tentang hal ini, ilmu ini. Kesehatan mental ini. Jadi pertama adalah masalah mentalnya nggak stabil harus dibenahi. Ya, kemudian yang kedua adalah di saat kita berhadapan dengan orang punya penyakit mental dan sebagainya, kita harus memahami juga itu lagi sakit. Jangan diperlakukan mereka sama seperti orang sehat. Jadi harus banyak maklum dulu, tapi yang dimaklumi harus mengerti, harus berobat, berusaha. Maka seorang istri yang tiba-tiba dipukul oleh suami, ya jangan harus minta cerai kalau memang suaminya punya depresi. Permasalahannya apa? Ekonomi dan sebagainya. Ayo dihibur, ditenangkan hatinya sampai stabil. Tolong menolong dong. Pada akhirnya juga ada pendidikan kan, seperti ini. Seperti itu. Depresi, kemudian yang berselanjutnya adalah
belajar ilmu, akhlak, agar kita baik dengan pasangan, ingat Allah dengan itu semuanya. Kemudian yang ketiga adalah tentang kedoliman. Jangan dolim dengan pasangan, mengerikan. Anda harus tahu dolim pada pasangan adalah kedunguan. Suamimu harus kau hormati, dolim. Macam-macam kedoliman. Nah, jangan bikin stres pasangan. Ayo hidup yang indah. Ada orang keras dengan kemauannya, keras dengan pendapatnya, keras dengan ininya. Sampai pasangan mengatakan, aduh, sehingga nahan tok dengan dia. Hidup kok nahan, pasangan kok nahan. Enggak plong begitu, karena akhlak yang jelek. Semuanya sendiri. Urusan sepele harus ngangkat suara. Pasti ketularan pasangannya. Kalaupun seandainya menahan, ya sesaat menahan. Tapi terus dari menahan bisa menjadi depresi juga. Ayo kita bangun hidup yang indah dalam rumah tangga. Bukan dengan egois. Bukan dengan kita menang sendiri. Seorang suami imam, tapi bukan berarti dia sewenang-wenang kok. Makmum yang baik, bukan kurang ajar. Nah ini berarti masalah pendidikan dalam keluarga. Jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada pasangan. Baik dengan fisik atau dengan kalimat yang kotor dan menyakitkan. Jadi kalau memang suami menyakitkan dengan lesannya menyakitkan, kalau pukulan menyakiti fisik, nggak boleh itu. Tapi ada lesan menyakiti hati sama. Kalau ada seorang istri mempunyai suami yang suka menyakiti hatinya dengan kalimat-kalimat kotornya atau menyakiti fisiknya, maka dia sah minta cerai kok. Cuman dia jangan gampang-gampang minta cerai, selesaikan dulu dong. Itu kan suamimu, bapak dari anak-anakmu. Seperti itu. Jadi nggak boleh berbuat zalim, hati-hati. Ingat, wanita baik tidak akan mencaci suaminya biarpun layak dicaci. Suami yang baik tidak akan mencaci istrinya biarpun layak dicaci. Seorang suami tidak akan mukul istrinya biarpun layak dipukul. Dia punya solusi yang hebat. Termasuk solusi dalam Islam bukan kezaliman. Kalau memang wanita tersebut nggak bisa diayomi, nggak bisa dimuliakan, ya sudah, suruh kembali kepada orang tuanya. Kan begitu. Semoga dia mendapatkan laki-laki yang bisa menjaga dia, dan yang laki-laki mendapatkan pasangan lebih baik. Seperti itu. Tapi zalim nggak boleh dalam rumah tangga. Korbannya adalah anak. Nah kemudian yang terakhir adalah ajari anak-anakmu untuk tetap menghormati pasanganmu yang tampak tidak layak dihormati. Maksudnya biar anak itu tidak punya kebencian. Ingat, maksudnya apa? Jangan menanamkan kebencian di hati anak kepada pasanganmu. Biarpun pasanganmu zalim, punya masalah dan sebagainya, atau sampai mencerai, pisah. Maka seorang ibu yang dicerai, seorang istri dicerai oleh suaminya, maka ibu ini termasuk ibu gagal yang jika ternyata setelah berpisah dengan suaminya menanamkan kebencian di hati sang anak kepada suami. Kenapa gagal? Dia telah mendaftarkan anaknya masuk neraka. Kenapa? Menjadikan anaknya agar durhaka sama ayahnya. Sama seorang suami yang telah pisah dengan istrinya, kemudian setelah itu meracuni anaknya agar benci kepada ibunya, berarti ini adalah seorang ayah yang sukses menghantarkan ke neraka. Karena anaknya menjadi benci pada ibunya, nggak bisa hormat, nggak bisa ngabdi pada ibunya, maka ketahuilah, berarti telah menjadikan anaknya anak durhaka. Perceraian, perpisahan, oke, sudah terjadi karena permasalahan, tapi jangan ajari anak membenci. Anak sudah tahu kejelekan ibunya, biarpun demikian, tetap ajari bahwasanya agar hormat pada ibunya. Sehingga seorang ayah yang hebat, sayang kau tahu tentang ibumu nggak? Enggak, ya sudah, bagus, ibumu baik kok. Kalau sudah, iya ayah tahu, ibu gini, ibumu adalah ibumu. Kalau seandainya kamu menemukan ketidakbaikan ibumu, ibumu manusia. Tugasmu suatu ketika mengangkat ibumu, sayangnya. Cita-cita sukses, setelah sukses, kau akan hormati ibumu, sayang. Memang ayah dengan ibu sudah tidak ketemu lagi. Tapi kamu yang bisa merawat ibumu suatu ketika nanti. Diajari begitu. Seorang ibu juga demikian, sayang. Kau tahu ayahmu? Iya, ayah begini-begini. Tak boleh, sayang. Ayahmu adalah ayahmu. Allah, Rasulullah memerintahkan kamu berbakti pada ayahmu. Tapi ayah jahat. Iya. Kalau jahat suruh masuk neraka, enggak kan? Ayo, tugasmu nanti menghantarkan ayahmu ke surga. Kau sukses, belajar yang benar. Oh, begitu hidup. Maka dalam Islam imsak ma'ruf tasrih biihsan. Dalam naungan rumah tangga yang baik, cerai baik-baik, bukan bermusuhan, bukan anak jadi broken home. Sehingga istilah broken home tidak berlaku dalam Islam. Seharusnya begitu. Cuman karena karena ada orang bercerai tidak dengan atas cara yang benar, maka ada di broken di dalamnya. Kayak tadi, mukul-mukul terus dan sebagainya. Kalau dilanjutkan, anak menjadi benci kok. Ya lebih baik pisah dengan cara yang baik. Bisa jadi saat berpisah justru akan perhatian kepada anak, dan anak perhatian kepada ayah, dan seterusnya. Seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Tolong ya, jangan kasar dengan pasangan. Jangan zalim pada pasangan. Kemudian juga jangan bikin depresi pasangan.
Jangan bikin stres pasangan. Akan tapi jadikan mereka sejuk, tenang dengan Anda. Indah rumah tangga. Kemudian ajari anak-anak kita untuk bisa berbakti pada ayahnya, pada ibunya. Itu tugas sebagai seorang suami, itu tugas seorang istri. Allah alam bissawab.